Jadi di Feedstock itu ada fitur namanya itu Feedforce Highlight. Di situ itu udah dikategorikan. Ya. Ada akuisisi, ada tender offer, ada buyback, ada segala macam di situ. Ada laporan keuangan bagus juga ada di situ. Menarik ya. Malam udah antri beli. Iya. Memangnya bisa, Mas Januar? Kalau malam antri beli udah bisa ya? Bisa, Pak. Oh, berarti kalau misalnya kita yang bekerja nggak usah khawatir ya. Kalau yakin ada saham yang menurut kita bagus, bisa antri pada malam hari. Oh iya. Yang pertama itu ada di websitenya Feedstock ID yang sudah berlangganan. Oke. Yang kedua ada di channel Discord-nya. Oh, channel Discord. Ya. Udah mulai berasa tuh, Pak. Udah mulai 2%, 3%. Dari modal yang di-store. Iya. Oke. Itu udah enak banget, Pak. Udah enak banget ya? Enak banget. Oh, jadi udah bisa menikmati seperti yang orang-orang ceritakan. Yang orang-orang sombongkan itu. Oh. Ketemu lagi di acara The Fitpost Show, podcast yang akan berbicara tentang investasi dan keuangan secara santai. Hari ini kita akan membahas tentang berita menjadi cuan atau ubah berita menjadi cuan. Dan kita akan bersama dengan pakarnya, co-founder Feedstock, dan kita akan undang salah satu praktisi atau pelaku pasarnya, seorang trader, yang sudah membuktikan bagaimana dia bisa mendapatkan cuan dari berita. Tanpa berlama-lama, saya perkenalkan dua tamu saya. Yang pertama adalah co-founder daripada Feedstock, Mas Nenda. Selamat pagi, Mas Nenda. Pagi, Pak. Ya. Yang kedua adalah seorang trader, namanya Mas Januar. Selamat pagi, Mas Januar. Pagi, Pak Firman. Wah, hari ini sepertinya enak banget ya, santai. Santai, Pak. Ya. Menikmati trader tuh biasanya begitu ya. Oh iya, santai, Pak. Gitu Kita nggak ya. boleh tegang, Pak. Nggak perlu tegang. Kalau di kantor stres, pusing gitu ya. Aduh. Oke, hari ini kita akan bahas terkait ternyata berita itu bisa mendatangkan cuan, ya. Sama seperti kita kenal bahwa sekarang kan, apalagi sekarang zaman yang penuh dengan informasi, penuh dengan berita, dan saya perhatikan memang ada banyak hal di pasar saham. Berita itu bisa membuat orang bisa mendapatkan cuan, ya. Harga bisa bergerak naik, bisa bergerak turun. Nah, pertanyaan saya mungkin Mas Nenda, kenapa berita bisa menggerakkan saham? Nah, berita itu bisa menggerakkan saham itu karena memang berita itu ada yang sifatnya rumor, Pak. Rumor, dan ada yang sifatnya memang sudah kejadian. Ya. Gitu kan. Nah, biasanya kalau yang sifatnya rumor itu orang-orang tuh berspekulasi. Ketika orang-orang berspekulasi atas rumor tersebut, jadinya harga sahamnya terkerek tuh naik. Nah, ketika nanti misalnya sudah kejadian beritanya, kan ada dua ekspektasi tuh. Ekspektasi yang baik dan ekspektasi yang tidak baik nih, terkait dengan rumor tersebut. Kalau ekspektasinya baik, lanjut Pak rally. Tapi kalau ekspektasi yang ternyata, salah nih gitu beritanya nih, nggak kejadian nih, ya sahamnya akan turun. Berarti lebih ke arah sentimen berarti ya? Sentimen positif, sentimen negatif. Yes, betul. Jadi berita itu bisa membuat ke arah sentimen positif, ke arah sentimen negatif. Saya melihat ya ada beberapa contoh aksi korporasi itu yang akhir-akhir ini itu sangat-sangat relate dengan kenaikan harga. Contoh misalnya berita tentang stock split ya. Itu bisa membuat harga saham itu diburu banyak orang dan harga naik ya. Lalu misalnya tentang buyback ya. Nah, di mana di sini perusahaan dia buyback karena dia melihat bahwa saham itu sebenarnya under value, makanya mereka bisa beli kembali buyback ya. Lalu ada IPO besar. Nah, contoh yang sekarang lagi happening ya. Itu terkait CDIA ya. Oversubscribe sampai 100 kali. Wah, gila. Luar biasa itu. Luar biasa. Bahkan itu menggerakkan likuiditas di pasar kering. Iya, betul. Gara-gara orang jual sahamnya masuk CDIA. Masuk ke CDIA ya. Ini semua kalau saya lihat kan salah satu penyebabnya karena berita atau rumor yang diembuskan oleh trader, ya diembuskan oleh media. Itu membuat akhirnya orang lah ikutan FOMO itu. FOMO semua. Ya? Dan berita tuh sungguh luar biasa nih. Nah, lalu berikutnya tentang laporan keuangan bagus, ya itu hal yang udah biasa. Nah, sekarang bagaimana sebagai seorang trader, ya Mas Nenda, perlu mencermati berita sehingga mereka ini jadi yang tadi topik kita, ubah berita jadi cuan. Nah, bisa Mas Nenda ceritakan
berita-berita seperti apa nih yang kira-kira harus difilter oleh seorang trader sehingga mereka menjadi seorang investor yang bijak atau trader yang bijak? Nah, gini Pak. Jadi kalau misalnya berita apa, itu kan ada banyak nih. Berita-berita di market kan banyak tuh ya. Nah, yang perlu kita perhatikan sebenarnya cukup klasifikasi dari berita itu. Tadi seperti Pak Firman sampaikan tuh udah banyak tuh. Tender offer, stock split, kemudian akuisisi, dan berbagai macam tuh. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung nih, saya merhatiin beritanya yang mana ya? Gitu. Tenang, nggak usah bingung. Jadi di Feedstock itu ada fitur namanya itu Feedpost Highlight. Di situ itu udah dikategorikan. Ada akuisisi, ada tender offer, ada buyback, ada segala macam di situ. Ada laporan keuangan bagus juga ada di situ. Jadi teman-teman itu nanti bisa, saya mau fokus ke berita tentang akuisisi saja. Nanti tinggal lihat aja di situ kategori akuisisi. Jadi di situ nanti akan ada berita-berita yang memang sudah kita filter khusus akuisisi. Jadi tinggal lihat aja nih, ternyata sekarang ada akuisisi apa, saham apa. Nah, ada di situ. Lihat nanti ada stoknya apa, sahamnya apa, pelajari aja sendiri. Berarti Feedstock AI ini udah punya mesin learning yang melakukan crawling berita dari berbagai media. Keywords-nya udah dipilihkan oleh mesin learning-nya. Iya. Jadi nggak usah pusing lagi. Nggak usah. Jadi nggak perlu baca berita satu-satu. Iya, nggak perlu. Artinya dia udah langsung bisa baca. Tadi nama fiturnya apa? Feedpost Highlight. Itu ada di mana, Mas? Yang pertama itu ada di websitenya Feedstock ID yang sudah berlangganan. Yang kedua ada di channel Discord-nya. Channel Discord. Ya. Berarti nanti beritanya otomatis keluar. Otomatis keluar. Berarti kita tinggal ada alatnya. Ya. Lalu tinggal dibuka gitu. Tinggal dipencet aja, ya. Oke. Nah, berarti mesin learning ini udah melakukan filter secara otomatis. Iya, jadi dari sebanyak mungkin portal berita yang ada di market ya, kami tuh sudah melakukan yang namanya crawling data otomatis. Jadi nggak usah pusing lagi. Jadi kami yang lakukan heavy job-nya. Jadi pekerjaan beratnya kami yang lakukan. Semua di crawling, lalu kami klasifikasikan berdasarkan kategori. Jadi sudah difilter, sudah di crawling, kami pilihkan, kami kategorikan. Nah, silakan dibaca sesuai dengan minatnya masing-masing. Berarti tetap keputusan ada pada investornya, tradernya. Betul. Dan hari ini kita ketemu ada bintang tamu yang sudah membuktikan bisa mendapatkan cuan. Saya perhatiin ya. Dari screenshotnya dia, satu hari 8%, 12%, 3%, 6%, hanya dari berita. Jadi tamu kita hari ini sesuai dengan judul kita, ubah berita jadi cuan. Nah, ini langsung saya undang, datang ke studio, namanya Mas Yanuar. Mas Yanuar, sesuai tema kita, berita ubah menjadi cuan. Bisa ceritakan, maksudnya seperti apa yang postingan-postingan daripada Mas Yanuar? Pertama ya, untuk saya yang bukan full time trader ya. Jadi nggak benar-benar full. Saya cuma trader yang hobi-hobi aja sebenarnya. Hobi-hobi? Iya, hobi-hobi. Awalnya hobi-hobi, Pak. Iya. Terus lama-lama untungnya lumayan banyak. Dan saya dengar dari berita ya. Mas Yanuar banyak kan berangkatnya dari berita ya? Iya. Karena saya lebih banyak spare time-nya tuh di waktu malam hari. Nah, di si Feedstock itu, di channel Discord-nya, itu ada namanya Feedstock Highlight. Itu beritanya muncul di setiap malam hari. Nah, berita-berita malam hari itu saya coba filter yang menurut saya tahu sahamnya, bisnisnya tahu. Terus saya cek juga euforia dari marketnya, positif atau enggak. Habis itu saya filter lagi, cek lagi chartnya. Sesuai yang saya tahu juga. Nah, kalau udah menurut saya oke, ya saya langsung beli aja di harga open. Jadi besok paginya langsung antri beli? Iya, kadang besok paginya, kadang malam saya udah antri beli. Menarik ya. Malam udah antri beli? Iya. Memangnya bisa, Mas Yanuar? Kalau malam antri beli udah bisa ya? Bisa, Pak. Berarti kalau misalnya kita yang bekerja nggak usah khawatir ya. Kalau yakin ada saham yang menurut kita bagus, bisa antri pada malam hari? Oh iya. Dan saya lihat postingannya tuh untungnya bisa 12%, 8%, 7%, 6%. Ya, itu hanya selalu, dari Pak. memperhatikan berita doang ya? Iya. Oke. Nah, Mas Yanuar,
bagaimana cara Mas Yanwar memfilter? Itu kan berita tuh macam-macam. Apalagi zaman seperti sekarang, sulit sekali bagi kita melihat ini berita yang benar, ini berita yang nggak benar gitu loh. Nah, bagaimana cara Mas Yanwar melihat ini bohong, ya? Ini benar. Dari gimana cara memfilternya? Pertama, karena udah dibantu sama AI yang di Feedstock, ya, beritanya itu udah sesuai sama niche-nya investasi. Oke. Saya udah nggak perlu cari di berbagai portal berita atau web, udah ada di situ. Saya cuma tinggal cari saham yang menurut saya paham bisnisnya jelas, kita bisa lihat di sekitar. Nah, terus kita lihat juga penerbitnya siapa, penerbit beritanya, source-nya. Kadang ada berita yang benar-benar berita dipublikasikan secara resmi. Ada yang cuma berita simpang siur, cuma sekedar kayak bukan media mainstream lah, ya. Kayak apa ya? Kayak cuma bensin yang ngebakar gitu. Oke. Iya. Oke, Mas Nenda, mungkin bisa ceritakan Feedstock terkait kan sekarang banyak rumor tuh ya. Ada rumor, ada yang benar-benar itu adalah berita yang benar, ada yang sekedar memang dibuat untuk goreng tanda petik goreng saham gitu ya. Nah, bagaimana peran mesin learning di Feedstock AI untuk misalnya dari berita yang sekian banyak, itu bagaimana memfilternya? Oke, jadi gini, cara kami memfilter berita itu saat ini kami memang bekerja sama dengan salah satu partner nih, untuk melakukan hal tersebut, yang mana memang butuh yang namanya resource yang sangat besar, gitu kan. Nah, saat ini kami hanya memfilter berdasarkan niche yang tadi Mas Yanwar sampaikan. Niche-nya adalah investasi. Ketika ada berita dipublish dengan niche-nya investasi, itu pasti akan masuk ke crawling data kami, ya kan? Akan masuk ke crawling data kami, gitu. Nah, mengenai publisher-nya ini publisher ini siapa nih? Source berita dari mana nih? Dari media mainstream kah atau bukan dari media mainstream kah? Gitu kan ya. Nah, itu kami saat ini belum sepenuhnya bisa memastikan ini source-nya harus dari media mainstream atau bukan. Tetapi lebih kepada ini berita lagi hangat atau tidak nih. Karena trader juga sebenarnya mereka butuhkan cuan ya. Betul. Nah, itu sebabnya make money ya. Jadi makanya itu sebabnya nggak perlu juga dari sisi Feedstock, yang penting seluruh rumor semua berita yang lagi happening, yang lagi itu ditampilkan kepada user, silakan mereka sendiri yang filter. Tetapi sebagai seorang trader yang bijak ya, perlu berhati-hati. Tadi mereka harus bisa memfilter mana yang kira-kira itu tanda kutip berita palsu, mana itu memang betul-betul sebuah informasi yang memang secara valid gitu ya. Begitu ya Mas Enda ya. Nah, tambahan Pak. Jadi tadi kan source berita kami itu kan dari berbagai macam sumber ya. Jadi kadangkala nih bukan media mainstream itu ngepost satu berita, katakan berita A nih. Kemudian tidak lama kemudian ada media mainstream yang memberitakan hal yang serupa. Gitu. Jadi memang berita di kami itu yang kami filter, kami posting itu untuk satu macam berita, itu bisa jadi publishernya beda-beda. Bisa dari media bukan mainstream, bisa juga media mainstream tuh. Jadi kalau misalnya bukan media mainstream, dia dalam tanda kutip dia lebih cepat keluarnya nih. Tapi kalau yang media mainstream kadang-kala nih kurang agak lebih lama daripada yang sebelumnya. Tapi dalam satu kategori itu ya berita itu memang akan jadi sama di situ. Nah, sekarang Mas Yanwar, Anda sebagai seorang trader yang tadi ya istilahnya berangkat dari hobi. Dan akhirnya mulai tertarik dan akhirnya mulai menekuni ya sebagai seorang trader dari cuan ya. Dari cuan yang dirasakan. Betul. Mulai pede ini ya. Mulai pede. Dan kan kebanyakan sekarang orang itu karena mereka gagal, karena mereka rugi, akhirnya mereka kapok dan keluar dari market. Iya, banyak sekali. Banyak sekali. Nah, dan yang saya dapat, Mas Yanwar justru banyak mendapatkan cuan tuh berangkat dari melakukan exercise dari berita. Iya, betul. Nah, kira-kira menurut Mas Yanwar, bagaimana cara Mas Yanwar memfilter mana ini kira-kira berita yang bisa mendatangkan cuan, mana berita yang tidak mendatangkan cuan? Dari pengalaman yang sudah ada, apa yang Mas Yanwar lakukan, filter seperti apa atau exercise seperti apa?
Kalau untuk berita jenisnya seperti apa yang bakal mempengaruhi esok harinya atau kedepannya tuh bakal ada kenaikan? Ada kemarin contohnya itu berita seperti bisnis. Jadi ada proyek yang akan dikerjakan. Nah, berita yang seperti itu tuh sangat berpengaruh, Pak. Oke. Jadi terkait dengan project ya? Iya, project yang akan dikerjakan di misalnya di Q1, Q2, Q3 gitu. Nah, setelahnya udah gitu kalau laporan kan udah biasa ya, Pak ya? Nah, laporan keuangan udah bisa. Udah biasa. Nah, kalau udah laporan keuangannya positif, terus ada berita proyeknya, isu berita proyeknya, sampai ada isu-isu politik, nah itu bisa mempengaruhi banget. Oke, jadi tentang berita tentang corporate action, itu akan mempengaruhi ke arah pergerakan daripada harga sahamnya. Yes. Oke, nah untuk seorang pemula nih Mas Nenda, ya apakah memang berita bisa digunakan sebagai yang supaya bisa seperti Mas Yanuar? Akhirnya mereka pede untuk mereka bisa menjadi seorang ya minimal berinvestasi di saham lah. Nah, tadi fitur apa yang tadi Mas Nenda bilang sampaikan mereka harus bisa melihat ke sana? Itu feed post highlight kalau untuk fitur beritanya. Nah, mengenai apakah orang itu akhirnya dari berita aja, cukup dari berita aja bisa mahir seperti contoh yang sudah ada di depan mata ya Mas Yanuar ya. Saya nggak mahir ya. Itu balik lagi kebetulan aja ke masing-masing orangnya. Jadi kalau misalnya dia hobinya adalah dia hobinya baca gitu kan, kebetulan Mas Yondor mungkin hobinya baca, dia hobi baca, hobinya itu neliti tentang iya ini sahamnya ada proyek, sahamnya laporan keuangannya bagus, terus besokan harinya mungkin ditanya nih ke tim riset kami yang ada di Discord kan. Ditanya abang-abangnya. Coachnya. Ada abang-abangnya. Ada Mas Hendra, ada abang-abangnya. Jadi ada beritanya, nggak usah khawatir, ada abang-abangnya di dalam, yang tinggal tanyain. Iya, tanya aja. Ini gimana ada berita seperti ini? Nanti dia akan jelasin. Jelasin, sebisanya dia. Oke. Nah, yang berikutnya, Mas Hendra, contoh hari ini, ya. Berita apa yang itu keluar ya atau kemarin mungkin bisa ceritakan yang itu fantastis memberikan cuan? Kalau yang kemarin sih, kalau yang hari ini banget itu justru bukan dari berita. Kalau yang hari ini banget itu ada Toba sahamnya Pak. Jadi di Feedstock itu selain kami kasih memang saham pilihan ya. Kami juga buat yang istilahnya mau mampir ke website-nya Feedstock ID, kami kasih itu sinyal gratis, Pak. Sinyal gratis maksudnya gimana? Jadi satu saham. Satu saham sinyal gratis. Nah, kebetulan hari ini tuh naik sekitar 6%-an. Sahamnya itu adalah Toba. Mungkin bisa ditunjukin mungkin? Toba. Waduh nih saya coba. Wah, nih saya kali Pak. Iya. Mas Yanuar. Tunjukin mana ya? Sini ya? Nah, itu ada tuh. Toba ya? Nah, Toba itu naik 6, berapa persen gitu. Sinyal jam 9:10. Jam 9:10 ya, betul. 9:10 itu naik 6. Kalau belinya di harga yang tadi Feedstock rekomendasikan itu 78 berapa tuh? 785 ya. Terus sekarang sudah naik 6,37%. Mantap ya. Gitu. Berarti mereka tinggal datang ke sana website-nya. Di situ ternyata ada saham yang memang ditampilkan keluaran dari machine learning-nya. Secara otomatis. Free. Itu satu hari itu free signal Pak. Kalau mau yang lebih lengkap ya silahkan berlangganan. Tapi kalau misalnya mau yang free aja dapat cuan segitu. Apalagi kalau yang lengkap gitu istilahnya. Jadi ada satu yang disediakan secara free, tinggal kunjungi website feedstock.id. Iya betul. Di situ depan ada ya. Tetapi perlu pemirsa mesti ketahui bahwa apapun keluaran daripada AI sekali lagi itu tidak serta-merta menjamin saudara udah pasti cuan ya. Karena kita tahu bahwa variabel di market sangat-sangat banyak dan terlalu banyak variabelnya yang bisa menentukan apakah saham itu bisa naik atau turun. Tetapi keputusan menjual atau membeli kembali kepada masing-masing investor. Nah, Mas Nenda bisa diceritakan saham apa yang dikeluarkan dari Feedstock yang dari berita ya, yang itu sangat fantastis. Contohnya apa? Mungkin kalau yang dari berita itu sangat fantastis itu kemarin itu ada film contohnya. Kemudian ada juga BRPT itu juga dari berita juga tuh. Itu naiknya cukup fantastis. Antam juga saya dengar ya. Antam BRMS. BRMS.
Itu dari berita, dari feed post highlight itu memang cukup enak sih kalau misalnya mau ngikutin. Film tuh kemarin beritanya ada investor Korea Selatan. Korea Selatan. Iya. Mau masuk ke film. Makanya lumayan hype beritanya. Ya, saya juga kemarin tuh karena dengar testimoninya Mas Yanuar. Jadi saya dari feed post highlight tuh ada film beritanya stasiun TV Korea katanya mau masuk beli ya. Thread isunya film ya. Betul. Dan saya masuk pas beritanya keluar dan kebetulan dari feed post juga pas ada saya masuk di harga 2.000 tuh ya. Dan kemarin saya TP ya sampai 6% lumayan. Wah, luar biasa. Oke, Mas Yanuar bisa ceritakan yang paling besar cuannya dari berita itu apa? Bentar Pak, saya cek dulu Pak screenshotnya Pak. Ya boleh. Saya lihat rajin keluarin screenshot cuan. Iya, kan hobinya pamer Pak. Anak muda Pak. Anak muda. Ini ada, saya pernah sempat punya namanya kodenya tuh FKTR. Oh, VKTR. Ya, FKTR. Saya bisa dapat sekitar 12%. 12%? Ya. Itu dari berita yang didapat dari feed post highlight? Berita dan sinyal. Oh, ada di berita kombinasi. Dan juga sinyal juga. Kombinasi keduanya itu yang membuat Mas Yanuar beli. Ya, saya juga seleksi juga di chartnya. Nggak langsung ada sinyal saya beli nggak. Jadi pemula atau trader harus tahu bahwa AI ini sebenarnya tools ya, alat bantu ya. Tetapi jangan serta-merta langsung dieksekusi. Ya, jangan mentah-mentah. Tapi kita harus lakukan analisa tambahan. Ya. Betul. Untuk sebelum kita membuat keputusan membeli atau menjual. Nah, Mas Yanuar, berita seperti topik kita, berita bisa mendatangkan cuan, ya. Seberapa yakin Mas Yanuar bahwa berita itu memang bisa mendatangkan cuan bagi pemula? Ini dijadikan semacam tanda petik, ya, apa ya namanya ya? Salah satu referensi pegangan lah. Referensi. Mungkin nggak 100% ya. Ya. 60% bisa yakin. 60%? Hanya dari berita. Hanya dari berita? Ya. Ibaratnya nggak usah pusing. Hanya dari berita 60% bisa yakin ini bisa mendatangkan cuan. Betul. Berarti fiturnya yang tadi ya Mas Yanda ya? Ada feed post highlight. Feed post highlight. Untuk mendapatkan fitur ini, apa yang dilakukan? Harus seperti apa Mas Yanda? Ada 2 cara Pak untuk mendapatkan feed post highlight. Yang pertama tentunya adalah teman-teman langganan toolsnya Feedstock ID di websitenya Feedstock ID atau bisa juga nanti di QR ya. Nanti akan ada di video ini ada QR, tinggal di scan aja. Feedstock ID di situ nanti bisa langsung klik langganan sekarang. Nah itu akan dapat full langsung akses ke toolsnya, termasuk di dalamnya ada feed post highlight. Nah kemudian feed post highlight itu juga bisa didapatkan di channel Discord. Channel Discord itu cara untuk masuk ke channel Discord adalah tadi berlangganan atau bisa juga buka akun di sekuritas yang sudah bekerja sama dengan Feedstock. Dalam hal ini sekuritas yang sudah bekerja sama adalah Investasiku. Buka akun di sana, kemudian top up 50 juta minimal, nanti sama adminnya akan diarahkan untuk masuk ke channel Discord. Nah di channel Discord itu ada yang namanya feed post highlight dan ada juga sinyal juga. Dan ada tadi tim riset yang kami standby setiap jam bursa dari jam 9 sampai jam 4 sore. Nah Mas Yanuar sebagai yang udah bergabung di dalam, bisa ceritakan mungkin kepada pemirsa bahwa ini sungguh sangat membantu. Ya, pertama saya berangkatnya bukan seorang trader Pak. Saya tuh basicnya software engineer. Saya full di depan layar ngeliatin kode-kode. Nah, setelah saya jenuh, terus sudah mulai capek dengan pekerjaan itu, saya mulai cari peruntungan lain. Nah, saya coba-coba di saham. Kebetulan saya juga ada background di finance, jadi coba-coba di saham. Cuman selama saya investasi, itu sulit buat memilih dari sekian banyaknya saham. Jadi cuma jadi kayak tim FOMO aja. Jadi orang ngomong apa ikut. Iya, FOMO apa nih kayaknya jago banat nih orang nih. Ikut gitu. Terus akhirnya ya nyangkut. Nah, lalu dari nyangkut itu saya searching lah. Apa yang bisa bantu saya buat ngefilter semua saham ini. Bertemulah saya dengan Feedpost dari websitenya. Nah, di situ
langganan 1,5 juta, wah lumayan juga gitu. Iya. Effortnya apa nih? Saya coba dulu aja lah, karena nggak ngapa-ngapain, nganggur juga. Iya. Saya coba, Pak. Iya. Sebulan. Iya. Saya nggak setiap hari trading juga. Modal awal itu saya coba 10 juta dulu. Iya. Terus besoknya trading lagi setiap harinya, ngikutin sinyal doang tuh ya awalnya. Saya belum lihat berita sama sekali. Itu udah cuannya lumayan, Pak. 2%. Dari ngikutin signal aja, belum berita, udah dapat cuan lumayan. Iya. Jadi saya pola transaksi saya tuh dari sebelum market open di sekitar jam 8 saya udah siap kopi, udah siap monitor. Wah, ya. Udah. Saya pantengin nih, tunggu sinyalnya. Sinyal muncul, saya langsung buka chartnya, saya langsung cek apakah bagus, oke. Terus tanya juga kalau belum yakin sama si mas-mas yang di dalamnya. Abang-abang yang dalam Discord ya. Abang-abangnya. Udah yakin, udah saya eksekusi langsung beli. Oke, nanti abang-abangnya kita undang Mas Hendra. Abang-abang kita undang. Boleh. Oke, lanjut terus. Udah, kalau udah yakin cuan 3%, 4%, udah saya langsung keluar. Oh, jadi day trader dong ya? Satu hari 3% cuan keluar. Nah, lanjut? Iya. Nah, udah seperti itu keterusan, Pak. Oke. Akhirnya saya deposit lagi 10 juta. Oke. Udah, sekarang jadi mainnya di 20 juta. Oke. Udah mulai berasa tuh, Pak. Udah mulai 2%, 3%. Dari modal yang di store. Iya. Oke. Itu udah enak banget, Pak. Udah enak banget ya? Enak banget. Oh, jadi udah bisa menikmati seperti yang orang-orang ceritakan. Yang orang-orang sombongkan itu. Oh. Oke, yang mendapat 1%, 2% per hari itu berarti mungkin ya? Mungkin. Oh, sangat mungkin gitu ya? Yang penting disiplin aja sih, Pak. Disiplin. Karena kemarin itu juga saya sempat cukup nggak disiplin tuh. Yang harusnya saya udah cuan nih ijo royo-royo, didiemin. Udah plus sebanyak, saya diemin, ini kayaknya masih bisa naik nih gitu. Padahal emang sinyalnya tuh harusnya udah waktunya exit. Oh, jadi sinyal udah mengatakan harusnya exit. Iya, udah. Tapi berpikir jangan-jangan akan naik terus gitu ya. Jangan-jangan naik nih, kayaknya masih bisa naik nih euforianya. Nggak taunya turun, Pak. Oke. Jadi harus disiplin. Iya, betul. Jadi signal atau AI machine learning itu hanya alat bantu, tetapi kita juga harus punya disiplin sebagai seorang trader. Betul. Ya. Oke. Nah, tadi kan baru cerita mengikuti signal. Iya, betul. Belum terkait berita. Nah, lalu gimana cerita dengan berita? Nah, berita itu baru saya coba gunakan tuh setelah sebulan. Karena ini apa sih, ini muncul terus ganggu banget gitu. Dung gitu di handphone. Malam-malam lagi. Oh, maksudnya itu keluar terus mengganggu. Di fitur Fitpost Cycle itu karena saya di Discord juga ada. Itu notifikasinya kan otomatis diizinkan ya. Jadi masuk terus tuh. Oh, ke handphone? Iya, ke handphone. Handphone masuk terus tiap malam, pertama siang. Siang terus malam. Iya. Udah mau tidur nih, Pak. Dung masuk terus. Oke. Iya, jadinya saya mau nggak mau apa sih nih gitu. Iya. Nah, saya cek, wah ini berita ternyata. Oh. Nah, berita-berita tuh nggak berita yang cuma asal masuk berita aja. Emang niche-nya tuh udah niche investasi. Oh, yang terkait dengan saham. Nah, dari situlah mulai lakukan exercise terkait berita. Iya. Dan mulai trading dari berita. Dari berita cari infonya, ini berita penerbitnya siapa, ini beneran nggak? Takutnya hoax gitu. Oke. Kan udah pernah sebelum-sebelumnya nyangkut, Pak. Oke. Nah, berita apa? Pengalaman yang dari berita, yang dari Fitpost Highlight ini, lalu beli apa paling besar berapa persen? Maksudnya setelah dari berita, terus sinyal saya dapat berapa persen gitu? 12%, Pak. 12%. Ada berita saham-saham apa aja yang dari berita yang udah menghasilkan keuntungan? Bentar, saya cek dulu, Pak. Cek dulu, Pak. Ya, ini karena sering screenshot, Pak. Sering screenshot di Discord. Dan itu membuat kita jadi penasaran karena bisa dapat 3%, 5%, 7%. Hanya pagi hari sebelum market sesi 1 berakhir udah dapat cuan 5-7%. Oh, mungkin nggak sampai 12 kali ya, karena ini udah gabungan sama sinyal juga. Mungkin kayak tadi film. Contohnya film tuh 7%, Pak. Oke, hari ini apa? Hari ini saya nggak trading. Hari ini nggak trading. Karena saya mau ikut euforianya CDI. Oh iya. Oh, euforia CDI juga ikut juga ya? Ikut, Pak, ikut. Oke. Yang jelas sih itu sahamnya Pak Prayogo ya. Sejauh ini dari performanya
saham-saham yang lain sih nggak buruk-buruk banget lah. Oke. Ini juga euforia dari berita juga ya? Iya, termasuk. Termasuk dari berita. Karena saya juga punya saham BRPT. Oke. Ini bukan ajakan tapi ini cuma porto saya aja. Oke, pemirsa, ada penyebutan nama saham di sini, bukan ajakan membeli atau menjual. Disclaimer on dulu. Tetapi adalah dalam kategori edukasi yang kembali keputusan menjual atau membeli dikembalikan kepada masing-masing trader atau investor. Oke, menarik nih Mas Nenda. Mungkin Mas Nenda bisa closing statement terkait dengan berita bisa ubah berita menjadi cuan. Oke, mungkin closing statementnya adalah bijaklah dalam membaca. Karena membaca dapat menentukan cuan Anda. Bisa gitu. Oke, demikian hari ini terkait dengan ubah berita menjadi cuan, di mana ada mesin learning yang bisa membantu saudara untuk meng-crawling dari ribuan berita secara sederhana. Saudara tinggal mengikuti daripada mesin learning tersebut, daftar, scan barcode yang ada di monitor, masuk ke website fitstock.id, atau tadi dari Mas Nenda katakan tidak perlu membayar 1,5 juta per bulan, bisa juga dengan secara free dengan membuka akun yang pada sekuritas yang bekerja sama dengan Fitstock AI, yaitu dengan store cukup sebesar 50 juta. Saudara bisa bergabung kepada di Discord, ada berita di sana, Fit Post Highlight, ada sinyal-sinyal, dan ada abang-abang juga ya, abang-abang juga yang akan membantu saudara untuk berinvestasi secara mudah. Untuk pemula tidak usah takut, dan ada admin yang bisa ditanyakan terkait dengan fitur-fitur yang tadi ada di dalam. Sampai ketemu di acara The Fit Post Show selanjutnya dengan narasumber, dengan topik-topik yang menarik, yang dimana kita akan belajar menggali secara santai tentang investasi dan keuangan. Oke, makasih Mas Nenda. Makasih Mas Yanuar. Terima kasih. Thank you, Oke, Mas Yanuar. see you. Sampai ketemu di topik-topik selanjutnya.